Halo rekan-rekan semuanya, bertemu lagi dengan saya Riyad Sahara pada mata kuliah dasar pemrograman. Dan saat ini kita sudah masuk sesi 3. Kita akan membahas tentang flowchart ya. Nah, ada CPMK dari sesi ketiga kali ini ya, yang dimana di sini rekan-rekan diharapkan mampu memahami konsep-konsep flowchart dan simbol-simbol yang digunakan dalam flowchart nanti seperti apa saja. Jadi dari CPMK tersebut atau capaian mata kuliahnya, terbentuklah outline yang akan jadi pembahasan kita nih. Ada yang pertama pengertian flowchart, lalu lanjut tentang simbol-simbol flowchart itu apa saja. Dan juga dilanjutkan lagi dengan dari pengertian apa-apa dari simbol-simbol yang ada yang akan digunakan pada flowchart. Nah, untuk flowchart sendiri, nah, di sini ada definisi kamus ya. Jadi jika kita merujuk kepada definisi kamus, flowchart ini adalah sebuah representasi, penggambaran, atau visualisasi dari skematis yang mencerminkan urutan operasi atau langkah ya, seperti dalam proses manufaktur atau program-program komputer. Lalu ada lagi definisi teknisnya. Jika di definisi teknis, flowchart ini merepresentasikan, menggambarkan yang bentuknya ini grafis. Ya, bentuknya grafis dari urutan sebuah operasi dalam suatu sistem informasi atau program atau aplikasi. Dan flowchart sistem informasi menunjukkan bagaimana data ini mengalir dari dokumen sumber melalui komputer untuk didistribusikan akhirnya kepada pengguna yang digunakan oleh pengguna atau usernya. Nah, flowchart sendiri di dalam flowchart program, dia menunjukkan urutan instruksi dalam suatu program atau jika ada subrutinnya. Nah, flowchart menunjukkan logika suatu algoritma dan di dalam flowchart juga menekankan langkah-langkah individual dan interkoneksi mereka yang misalnya jika diilustrasikan adalah aliran kontrol atau dari satu tindakan ke tindakan berikutnya hubungannya seperti apa, step by stepnya gimana, arahnya kemana, sampai dari awal hingga ke akhirnya. Nah, untuk simbol-simbol flowchart ada beberapa simbol dasar atau simbol basicnya yang wajib diketahui. Yang pertama ada terminator. Terminator ini rekan-rekan bisa lihat bentuknya seperti persegi panjang, tapi untuk sisi-sisinya itu agak melengkung atau agak bulat seperti itu ya. Nah, ini untuk menunjukkan awal atau akhir aliran program. Wajib ada nih. Jadi untuk awal dan akhir dibuatkan terminatornya. Lalu ada notasi atau simbol proses. Ya, bentuknya seperti persegi panjang pada umumnya aja. Mempresentasikan fungsi dari pemrosesan. Lalu ada lagi simbol atau notasi decision. Oke, bentuknya seperti belah ketupat. Di sini adalah titik keputusan antara satu atau lebih jalur dalam flowchart. Nanti ini pemilihan ya, pemilihan mau ke jalur mana yang ditunjukkan oleh sisi-sisi atau titik dari sisi-sisi di notasi decision ini. Simbol berikutnya atau notasi berikutnya untuk input dan output ya, ini seperti jajar genjang ya, di mana di sini untuk mempresentasikan proses input dan output dari sebuah program yang digambarkan di flowchart. Lalu ada simbol predefined process seperti persegi panjang, tapi di kedua sisinya ada kolom lagi ya. Dan predefined process ini digunakan untuk merepresentasikan proses terdefinisi jika ada modul atau subrutin. Nah, kalau di OOP seperti metode atau fungsi-fungsi lainnya ya, bagian dari program. Simbol berikutnya yang bentuknya seperti lingkaran, ini adalah simbol konektor atau notasi konektor. Jika ada program yang lebih dari satu, mau kita gabungkan, nah kita gunakan notasi atau simbol konektor di flowchartnya. Simbol terakhir ada simbol display ya. Di sini seperti bentuknya persegi panjang, tapi satu sisi seperti segitiga lancip, sisi yang lainnya tumpul ya atau boundary seperti itu. Menampilkan data untuk dibaca oleh manusia. Oke. Nah, kita masuk ke dalam struktur kendali. Nah, di struktur kendali ini adalah struktur kontrol yang merupakan blok pemrograman, digunakan untuk apa? Menganalisis variabel dan memilih arah berikutnya yang didasarkan pada parameter yang diberikan.
Oke, parameter-parameternya contohnya di sini ada berurutan, bercabang, berulang untuk struktur kendali. Dan ini merupakan alur program atau alur sistem. Seperti pada materi-materi sebelumnya yang disampaikan. Jadi alur program atau alur sistem itu cuma ada 3 ya. Yang pertama sekuensial berurutan, lalu ada bercabang untuk pemilihan atau decision, lalu ada berulang untuk pengulangan, repeating atau looping ya, atau loop seperti itu. Nah, kita ke struktur kendali yang pertama, yaitu berurutan. Nah, rekan-rekan bisa lihat dari contoh atau ilustrasinya. Ini dilakukan secara berurutan untuk setiap instruksinya atau sekuensial. Tidak ada percabangan, tidak ada perulangan. Berurutan saja tegak lurus. Dari langkah 1, lanjut langkah 2, lanjut langkah 3 atau instruksi 3, dan seterusnya sampai selesai. Nah, contohnya seperti contoh untuk algoritma 1, dan ini algoritma yang sudah kita bahas sebelumnya. Di mana dalam algoritma tersebut ingin mencari hasil penjumlahan dari 3 nilai yang diberikan. Oke, algoritma ini sudah dibahas dan kita lihat flowchart-nya. Bentuknya seperti apa? Dimulai dari notasi start ya dengan nama algoritmanya, lalu lanjut mendapatkan nilai untuk N1, N2, N3. Rekan-rekan bisa lihat di sini memang terpisah, tapi kalau mau disatukan get N1, N2, N3-nya bisa. Berikutnya nanti akan ada contoh-contohnya. Lanjut lagi ke dalam proses ya. Dan di proses tersebut, rekan-rekan bisa bedakan nih notasinya atau bentuk flowchart-nya dengan yang tadi sebelumnya, yaitu di get dan dimulai. Nah, yang di get tadi dan yang dimulai ya, itu berbeda. Lanjut ke proses juga bentuknya berbeda. Untuk setiap notasi artinya berbeda dan harus tepat digunakan. Contoh untuk proses. Di mana prosesnya di sini rekan-rekan bisa lihat let total sama dengan menjumlahkan N1, N2, dan N3. Lalu setelah proses tersebut selesai, artinya ada tampilan atau output yang ingin ditampilkan ke user, ya, outputan sistem, give total, ya, dan ditampilkan setelah prosesnya tersebut hingga akhirnya algoritmanya selesai. Ini yang bentuknya sekuensial atau berurutan. Kita ke contoh berikutnya. Nah, ini juga sama, masih sekuensial atau berurutan. Contoh untuk algoritma 2 division namanya, yang sebelumnya juga pernah dibahas ya. Yang dimana di algoritma tersebut ingin mencari hasil pembagian dari 2 buah bilangan. Contohnya ada X dan Y yang diberikan dan mau cari hasilnya. Dan dibuatkan flowchart-nya bentuknya seperti berikut ini. Rekan-rekan bisa lihat dimulai dari notasi mulai ya, yang dimana di notasi mulai tersebut diberikan keterangannya untuk start division. Nah, divisionnya ini adalah nama algoritmanya. Lanjut mendapatkan nilai untuk X, mendapatkan nilai untuk Y, notasi inputan ya. Yang setelah dapatan nilai X dan Y-nya, lanjut ke bagian proses untuk menghitung nih. Untuk menghitung X dibagi Y. Ya, di sini kita lihat let quotient dan sudah ada hasilnya ditampilkan dengan notasi output, give quotient, lalu selesai algoritmanya. Bentuk flowchart-nya seperti yang sudah rekan-rekan bisa simak ya. Lanjut ke struktur kendali bercabang. Jika tadi yang struktur kendalinya sekuensial berurutan tanpa ada percabangan, tanpa ada perulangan. Nah, sekarang struktur kendali bercabang. Bentuk berikutnya dari alur program. Di mana di struktur tersebut ya, suatu instruksi ini nanti akan ada pilihannya atau pembuatan keputusan terhadap sebuah kondisi. Ada kondisi yang diberikan, yang dimana kalau kondisinya terpenuhi, ya nilainya benar, maka akan mengerjakan apa instruksi yang lanjutannya setelah kondisinya terpenuhi bernilai benar. Namun ada juga nih jika kondisinya tidak terpenuhi atau tidak bernilai benar, ya misalkan false itu seperti itu. Instruksinya apa juga yang bisa dikerjakan? Kita masuk ke dalam contohnya untuk lebih jelasnya ya. Contoh untuk flowchart 3. Di sini menjelaskan atau mengilustrasikan dari algoritma 3. Oke, algoritma 3 ini contohnya belum pernah dibahas sebelumnya nih ya. Jadi di sini ada algoritma baru yang namanya passgrade. Terus ada inputannya M1, M2, M3, M4 givens-nya. Hasilnya adalah grade ya di result. Dan definisinya, rekan-rekan tentunya pembuatan definition sudah paham ya, karena sudah dijelaskan sebelumnya. Dimulai dengan apa nih resultnya, lalu nama algoritmanya, dan inputannya apa saja. Untuk metodenya, mendapatkan nilai M1, M2, M3, M4 dengan keyword get ya. Jadi get M1, get M2, get M3, get M4.
Lalu proses perhitungannya bisa teman-teman atau rekan-rekan simak atau bisa dilihat. Untuk grade tersebut didapatkan dari hasil penjumlahan M1 tambah M2 tambah M3 tambah M4 yang hasilnya tersebut nanti akan dibagi 4 sesuai dengan jumlah inputnya. Oke, nah dapatlah nilai grade dari hasil penjumlahan lalu dibagi atau dirata-ratakan. Dan di bawahnya ada algoritma untuk percabangan atau pemilihan dengan keyword if. Nah, di sini teman-teman lihat di dalam if-nya ada kondisi nih, grade kurang dari 50. Nah, ini ngebacanya jika grade kurang dari 50 ya, if grade kurang dari 50, ya notasinya atau simbolnya adalah kurang dari. Jika itu benar, dia kurang dari 50 grade-nya, maka give file akan mencetak file atau menyatakan file. Tapi misalkan grade-nya lebih besar dari 50, artinya tidak terpenuhi kondisinya. Ya. Jadi else give-nya nanti akan menampilkan pass atau give pass. Contohnya misal dari hasil penjumlahan ya, jumlah dari M1, M2, M3, M4 dan dibagi 4 atau dirata-ratakan menghasilkan grade ini nilainya 80. Nah, kita masukkan ke kondisinya. If grade kurang dari 50. 80 apakah kurang dari 50? Lebih besar 80 ini, tidak kurang dari 50. Artinya kondisi tidak terpenuhi atau bernilai salah, maka akan mengerjakan di bagian else, bukan yang fail ya. Dan kita bisa lihat di notasi atau bentuk flowchart-nya. Dari mulai start, lalu get-nya nih yang tadi saya sampaikan bisa digabungkan jadi satu nih. Get M1, M2, M3, M4. Lalu ada proses aritmatikanya. Let grade M1, M2, M3, M4 diprioritaskan. Dilakukan prosesnya terlebih dahulu, lalu dirata-ratakan dengan dibagi 4. Dan dicek nih ya, hasilnya, yaitu si grade tadi, apakah kurang dari 50. Kalau benar kurang dari 50, maka tampilkan fail, tapi kalau salah, tampilkan pass. Ya. Dan keduanya nanti akan bersatu lagi alurnya, di mana di sini contohnya setelah terlihat hasil dari grade-nya, algoritmanya berhenti. Oke, sekarang adalah pembahasan berikutnya dari alur program struktur kendali berulang. Setelah tadi yang struktur kendalinya bercabang, pemilihan, memilih keputusan. Sekarang yang berulang. Yang berulang ini ada instruksi yang dituliskan sekali, tapi dapat dijalankan lebih dari sekali. Makanya disebut berulang ya atau loop. Dan di mana untuk perulangannya ini juga ada kondisi yang akan dicek atau diperiksa apakah bernilai benar atau salah, yang akan menentukan perulangan ini akan berjalan sebanyak berapa kali atau sampai kapan mengulangnya program tersebut atau algoritmanya ya. Dan kita bisa lihat nih contohnya. Ada flowchart 4 dengan algoritma 4 yang namanya N loop algoritmanya. Untuk inputannya hanya satu N. Resultnya tidak ada intermediates di sini diberikan I ya, intermediates-nya. Dan definisinya rekan-rekan bisa lihat adalah N loop dan N inputannya ya, N ya. Metodenya tinggal dapetin N, terus dia ngeset I sama dengan 0. Jadi dia memberikan atau ngeset atau menentukan si I ini nilainya 0. Lalu ada proses perulangannya, algoritma perulangannya. Di sini menggunakan keywordnya while. Dan ada kondisinya. Di while ini mulai perulangannya berjalan, tapi ngecek dulu nih kondisinya. Yang dicek kondisinya adalah I apakah tidak sama dengan N. Artinya, jika I tidak sama dengan N, maka ya di bawahnya nih ada proses nih. Jika kondisinya bernilai benar. Prosesnya adalah let I sama dengan I plus 1. Jadi selama I nilainya tidak sama dengan N, maka akan terus menjalankan proses I sama dengan I plus 1. I-nya akan bertambah 1 setiap prosesnya ya. Kita bisa lihat di flowchart-nya gambarannya seperti apa. Dari mulai algoritmanya namanya N loop contohnya, lalu dapetin nilai N dan mengeset, menyatakan menentukan I nilainya 0. Jadi nilai awal I 0 nih. Nah, notasinya seperti percabangan. Ya, memang seperti percabangan, tapi di sini percabangannya bukan melanjutkan ke satu instruksi berikutnya lagi, tapi dia akan memutar ke langkah yang sebelumnya jika ada satu kondisi yang memang terpenuhi atau tidak terpenuhi sesuai dengan kondisi yang diset. Contohnya di sini, jika I tidak sama dengan N, ya artinya jika benar nih, kita bisa lihat ya arah panahnya ya. Jadi kalau I tidak sama dengan N, maka akan mengerjakan let I sama dengan I plus 0.
Tapi jika I-nya sama dengan N, selesai perulangannya. Nah, contohnya begitu. Jadi kalau tidak sama, I dan N ini perulangan terus lanjut. Tapi ketika I dan N dia sama nilainya, maka perulangan berhenti. Contoh, diberikan set I sama dengan 0. Dan kita bisa lihat yang di atasnya, N yang diberikan contohnya 2 nih ya. Nah, dicek nih, I 0, N 2. Ya, apakah I sama dengan N? I-nya 0, N-nya 2. Sama nggak? Tidak sama. Oke ya, dia tidak sama. Jadi benar nih kondisinya. Maka dia akan melakukan proses I sama dengan I plus 1. Nilai awalnya 0, I yang lama. Nah, nilai baru yang I adalah 0 ditambah 1 jadi 1. Dicek ke bagian kondisi perulangannya. I sekarang nilainya bukan 0, sudah bertambah 1 jadi 1. Nah, dicek di kondisinya. Apakah I tidak sama dengan N? I 1, N 2 tadi ya. Dicek, ternyata masih tidak sama. Nah, karena tidak sama, ya, bernilai benar, maka akan menjalankan lagi let I sama dengan I plus 1. I-nya tadi 1 ya. Nah, I yang baru nanti adalah I yang lama ditambah 1. Ya, jadi I yang baru adalah I yang lama 1 plus 1, jadinya I-nya adalah 2. Nah, balik lagi itu, ada tanda panahnya untuk ngecek kondisi lagi. Apakah I tidak sama dengan N? I sekarang 2, tadi N adalah 2 nilainya. Ternyata sekarang sama nilainya. Nah, maka kondisi sudah tidak bernilai benar dan di contohnya di sini selesai nih perulangannya, programnya selesai. Contoh berikutnya nih ya, ini agak sedikit rumit karena lumayan banyak contohnya. Di sini ada contoh untuk looping juga, jadi average 10 untuk nama algoritmanya. Diberikan nilai awal X dengan hasilnya adalah AVG atau average, ada intermediates-nya I dan sum. Nah, definisi dari algoritmanya adalah average, terus average 10 dan X sebagai inputannya. Oke, di sini metodenya untuk ngeset I sama dengan 0, jadi ditentukan I 0, terus sum-nya juga 0, set sum sama dengan 0. Ada kondisi perulangan di sini di mana kondisinya I kurang dari 10 ya. Jadi bentuk perulangannya while I kurang dari 10. Ketika I kurang dari 10 bernilai benar, kalau bernilai benar, maka program akan menjalankan get X dapetin nilai X, lalu ada proses selanjutnya let sum ya. Sum sama dengan X plus sum ya. Jadi sum yang baru adalah X ditambah sum yang lama. Lalu ada lagi proses berikutnya, let I sama dengan I plus 1. I yang baru sama dengan I yang lama plus 1. Dan proses perulangan itu terus berlangsung selama kondisi perulangannya bernilai benar. Yang mana kondisi perulangannya? Apakah I kurang dari 10? Jika itu terus bernilai benar, perulangan akan terus berlangsung. Tapi pada saat perulangannya sudah selesai, kita bisa lihat algoritma berikutnya. Jadi mencari average nih. Ya, kita bisa lihat prosesnya. Let's AVG atau average sama dengan sum, ya, sum yang terbaru, sum yang terakhir dibagi 10. Kok dibagi 10? Kenapa? 10 ini contohnya ngambil dari kondisi perulangannya, yang while apakah I kurang dari sama dengan kurang dari 10. Nah, teman-teman atau rekan-rekan bisa lihat tersebut ya. Udah dapat average-nya, tinggal ditampilkan. Lalu bentuk flowchart-nya seperti apa? Nah, rekan-rekan bisa simak seperti ini bentuk flowchart-nya. Dimulai dari nama algoritmanya start, lalu ngeset I dan sum ya. Lalu ada masuk lagi pengecekan kondisi perulangannya. Apakah I kurang dari 10? Jika benar akan get X, dapetin nilai X. Lalu ada proses untuk perhitungan mencari sum dan I ya, sampai dengan perulangannya tidak bernilai benar, perulangannya selesai. Proses berikutnya yang dilakukan yang searah dengan alur no atau N. Di sini mencari average, sum dibagi 10, lalu ditampilkan average-nya, selesai algoritmanya. Oke, yang berikutnya kita ada latihan ya. Nah, latihan ini wajib dilakukan oleh rekan-rekan semuanya sebagai bentuk evaluasi. Jadi sudah dapat tadi materinya, tinggal latihannya untuk mengevaluasi sejauh mana pemahamannya. Jadi latihannya, di sini rekan-rekan diminta untuk modifikasi algoritma yang nomor 2 atau algoritma kedua ya, yang isinya adalah pembagian quotient sama dengan X dibagi Y. Tapi kondisinya ditambahkan nih ya, ditambahkan. Jadi ada parameternya atau kondisinya, jika Y sama dengan 0 dan X 0, maka quotientnya infinite nih. Infinite ya. Tapi jika ada Y-nya 0 dan X-nya tidak sama dengan 0, quotientnya nanti jadi undefined.
Nah, selain dua kondisi tersebut yang disebutkan sebagai kondisinya, ditampilkan nilai kuesionernya. Nah, setelah tadi dibuatkan algoritmanya, buatkan flowchart-nya sesuai dengan materi kali ini. Udah ada algoritmanya dibuatkan, tinggal dibuatkan flowchart-nya biar kelihatan alur sistemnya seperti apa secara visualisasi dengan notasi flowchart yang sudah disampaikan. Dan berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk pembuatan modul ajarnya atau bahan ajarnya. Rekan-rekan bisa searching, explore secara mandiri jika ingin mengetahui lebih luas lagi, lebih dalam lagi, bahkan juga dipersilahkan untuk mencari referensi lainnya agar lebih kaya materinya dan lebih memahami materi yang sudah disampaikan. Oke, itu saja materi kita untuk kali ini. Mudah-mudahan materinya bermanfaat. Jangan lupa jika ada evaluasi atau latihan dikerjakan agar rekan-rekan lebih memahami materinya. Mudah-mudahan materinya bermanfaat. Kita jumpa lagi di materi-materi berikutnya. Salam dari saya, terima kasih.